Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 27, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan hari ini, seseorang selalu menonton. Para prajurit seharusnya tidak perlu mengejek Kristus. Mereka tidak diperintahkan untuk menghina Yesus dalam perjalanannya menuju kematiannya. Mereka juga tidak diharuskan untuk membuat tontonan besar dari pelecehan mereka. Namun mereka melakukannya, dan mereka menikmati kebencian mereka saat mereka berhasrat untuk menyakitinya. Kekejaman yang harus dibayar oleh karena dosa kita kepada juru selamat kita tentu memilukan hati. Charles Spurgeon menyampaikan khotbah pada saat-saat terakhir kehidupan duniawi Tuhan. Dalam khotbahnya dia menulis, "Kamu telah mengejeknya dengan pura-pura menyembah, dan kamu mengenakan jubah ungu padanya. Karena jubah ungu itu berarti bahwa mereka menjadikannya seorang raja. Seorang raja yang sebenarnya bukan raja, tetapi hanya pertunjukan belaka. Anda telah mengolok-olok dan menghinanya, bahkan dalam him dan doa Anda. Karena agama Anda adalah kepura-puraan, tanpa hati di dalamnya. Anda memberinya pujian yang bukan pujian, pengakuan yang bukan pengakuan, dan doa yang bukan doa. Bukankah demikian?" Ketika membaca perkataan Charles Spurgeon ini, kita mungkin akan menemukan diri kita ada di antara para prajurit. Tangan kita di antara mereka yang memukul wajahnya hingga memar. Ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, sebenarnya kita sedang hadir dan bahkan berada di sana sedang memukul wajah Yesus. Walaupun di saat yang gelap ini, ketika dosa tampaknya memberikan pukulan yang menghancurkan bagi kemuliaan Kristus, namun Yesus menang. Dalam khotbahnya, Spurgeon menanyakan sebuah pertanyaan penting. Dia bertanya, bagaimanakah Matius mengetahui pemukulan dan penghinaan yang brutal ini? Tidak ada warga sipil yang bisa masuk ke praetorium. Entahkah Roh Kudus mengungkapkan semua yang terjadi di balik pintu tertutup? Atau salah satu prajurit yang bertobat dan memberikan hidup mereka kepada Tuhan yang memberikan informasi ini? Wajah Tuhan kita yang rusak tetapi sabar mengkhotbahkan khotbah sedemikian rupa, sehingga setidaknya orang yang melihatnya merasakan kekuatan misteriusnya, merasa bahwa kesabaran seperti itu lebih dari yang dapat ditanggung oleh manusia, dan menerima mahkota duri dan dikenakan pada juru selamat sebagai tuan dan rajanya. Sungguh pemikiran yang indah, sungguh hasil mulia dari peristiwa yang begitu menyakitkan. Sungguh pengingat yang kuat bahwa kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan dengan penderitaan kita. Tidak ada yang sia-sia dalam kerajaan Allah. Tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Ketika kita membela Kristus, seseorang sedang mengawasi kita. Kita mungkin tidak melihat pengaruh hidup kita bagi orang lain. Tetapi jangan salah, hidup kita memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kita diawasi saat kita menderita dan saat kita menang. Kita diawasi untuk melihat apakah iman kita nyata. Kita diawasi untuk melihat apakah kita hanya mengejek Tuhan dengan penyembahan kita, atau apakah hal itu benar-benar mengubah kita. Apa yang dilihat dunia ketika mereka melihat penderitaan kita? Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.